Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Lunas, sebelum kita mulai renungan hari ini, jangan lupa untuk like video ini, tulis amin di kolom komentar, dan share agar semakin banyak saudara kita yang sedang berjuang dalam hutang menemukan ketenangan yang sama seperti kamu rasakan sekarang. Klik juga subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak tertinggal setiap video penuh doa, harapan, dan hikmah dari Titik Lunas. Mari kita mulai dengan hati yang tenang. Ya Allah, jadikan setiap detik video ini sebagai penenang bagi hati yang gundah, penguat bagi mereka yang berjuang, dan jalan bagi mereka yang sedang Engkau tuntun menuju titik lunas. Mengakui luka bukan menyalahkan takdir. Menenangkan hati bukan berarti berpura-pura tidak terluka. Justru dimulai dari mengakui bahwa kamu memang sedang lelah, bahwa ada tekanan, ada rasa takut, tapi di balik semua itu, ada niat baik untuk bangkit. Allah tidak ingin kamu menyalahkan takdir. Dia hanya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Karena dari kejujuran itulah, kedamaian perlahan tumbuh. Menerima bahwa hutang adalah ujian, bukan hukuman. Banyak orang merasa hina karena terlilit hutang. Padahal hutang bukan aib. Ia ujian, bukan hukuman. Allah tidak sedang menghukummu, tapi sedang mengajarkan bagaimana caranya berserah tanpa kehilangan harapan. Ketika kamu mampu berkata, "Ya Allah, aku terima ujian ini sebagai jalan menuju pengampunanmu," maka pada saat itu, hatimu mulai tenang. Menghentikan pikiran yang menyalahkan diri sendiri. Rasa bersalah yang berlebihan seringkali membuat hati semakin gelisah. Kamu boleh menyesal, tapi jangan menyiksa diri, karena Allah tidak ingin kamu terus terpuruk dalam rasa bersalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat." Maka berhentilah memukul dirimu sendiri dan gantilah rasa bersalah itu dengan doa dan taubat yang tulus. Ketenangan dimulai dari salat yang dihidupkan kembali. Saat hati gundah, seringkali kita menjauh dari salat. Padahal, justru disitulah letak ketenangan itu disimpan. Salat bukan sekedar kewajiban, tapi tempat bersandar, tempat menangis tanpa dihakimi, tempat memohon tanpa rasa malu. Saat kamu mulai rajin berdiri di atas sajadah, kamu sedang menyalakan kembali cahaya di hatimu yang hampir padam. Menenangkan hati lewat istighfar. Saat pikiran terasa berat dan dada sesak, ucapkan pelan-pelan, "Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah." Jangan remehkan kalimat itu, karena istighfar adalah pintu kebebasan dari dosa, dari beban, dan dari hutang. Allah berfirman dalam Quran Surat Nuh ayat 10-11, "Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan dari langit, dan memperbanyak harta serta anak-anakmu." Maka saat kamu beristighfar dengan hati yang lembut, kamu sedang menjemput pertolongan Allah dengan cara yang paling indah. Menyadari bahwa Allah tidak pernah tidur. Saat kamu menangis karena tagihan yang tak kunjung terbayar, percayalah, Allah melihatmu. Saat kamu berjuang menahan rasa malu karena tak mampu membayar, Allah tahu seberapa kuat kamu bertahan. Allah tidak pernah tidur. Dia tahu siapa hamba yang tulus berusaha dan siapa yang menyerah hanya karena dunia tampak gelap. Jadi tenangkan hatimu, karena kamu tidak sendirian di jalan ini. Bukan semua hutang adalah kutukan. Jangan buru-buru menganggap hutang sebagai azab. Kadang hutang justru menjadi jembatan untuk mengenal kesabaran. Mungkin selama ini kamu terlalu percaya pada kekuatan diri sendiri, hingga Allah mengikat kamu dengan hutang, agar kamu kembali bergantung padanya. Maka jangan lihat hutang sebagai akhir. Lihatlah ia sebagai awal perubahan menuju kedewasaan rohani. Mengurangi keluhan, menambah syukur. Coba hitung lagi, berapa banyak nikmat yang masih kamu miliki. Kamu masih bisa bernapas, masih punya keluarga yang mencintai, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri.
Maka setiap kali rasa cemas karena hutang datang, tarik napas dalam-dalam dan ucapkan, Alhamdulillah, aku masih diberi kesempatan untuk berjuang. Keluhan tidak akan mempercepat pelunasan, tapi syukur akan menenangkan hatimu. Menata hati bukan menyalahkan takdir. Banyak orang yang sibuk mencari siapa yang salah tapi lupa mencari makna di balik ujian. Jika kamu bisa menata hati, maka kamu akan melihat hutang bukan sebagai beban, tapi sebagai ladang pahala kesabaran. Allah tidak menzalimi siapapun. Dia hanya menuntunmu agar lebih bergantung padanya, bukan pada manusia. Tidur dengan tenang, meski masalah belum usai. Jangan menunggu semua masalah selesai baru kamu bisa tenang, karena ketenangan bukan hasil dari situasi, tapi dari hati yang pasrah kepada Allah. Malam ini, sebelum tidur, ucapkan dalam hati, Ya Allah, aku serahkan semua urusanku padamu. Aku tidak kuat, tapi Engkau Maha Kuat. Lalu, pejamkan mata, karena Allah sedang bekerja di balik tabir untuk menolong. Ingat, rezeki tidak selalu berupa uang. Kadang kita terlalu fokus pada angka di rekening, sampai lupa bahwa rezeki itu juga berupa ketenangan, kesehatan, keluarga yang mendukung, dan hati yang masih mau berdoa. Allah sudah memberi banyak hal gratis. Hanya saja kita sering menilai nikmat dengan ukuran dunia. Maka, jika hari ini belum bisa melunasi hutang, jangan anggap hidupmu gagal. Mungkin Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih dalam dengan bentuk lain. Belajar mengikhlaskan yang tak bisa dipercepat. Ada hutang yang bisa lunas dalam hitungan hari. Ada juga yang butuh waktu bertahun-tahun. Tapi ingat, setiap waktu yang kamu jalani bukan sia-sia. Allah menulis setiap usaha, setiap doa, setiap air mata yang jatuh dalam kesabaran. Mengikhlaskan bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa waktu Allah selalu lebih tepat dari waktu kita. Kekuatan doa di saat lemah. Di saat semua jalan terasa buntu, hanya doa yang mampu menembus langit. Kadang Allah menunda jawaban bukan karena Dia tak peduli, tapi karena Dia ingin kamu lebih dekat, lebih sering menyebut namanya. Jangan berhenti berdoa, karena di setiap doa ada energi baru yang membuatmu kuat lagi. Menenangkan hati dengan zikir. Jika pikiranmu tak bisa berhenti memikirkan hutang, jangan lawan dengan marah, lawan dengan zikir. Ucapkan lembut dalam hati. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya aku berserah diri. Ulangi kalimat ini setiap kali hatimu gelisah, maka perlahan dada yang sesak akan menjadi lapang. Menyadari bahwa Allah selalu punya jalan. Tidak ada masalah yang lebih besar dari kasih sayang Allah. Saat kamu merasa tidak ada harapan, ingatlah, Allah hanya butuh berkata kun, maka jadilah. Tugasmu hanya bertahan, berdoa, dan memperbaiki niat. Karena di saat kamu merasa semua pintu tertutup, Allah sedang menyiapkan pintu baru yang lebih luas. Hati yang tenang adalah rezeki terbesar. Kadang orang kaya pun tak bisa tidur nyenyak, karena hatinya tak pernah tenang. Tapi kamu, meski masih punya hutang, masih bisa tersenyum, masih mau berdoa. Itu tanda bahwa hatimu dijaga Allah. Jangan remehkan ketenangan, karena dari hati yang tenang, lahir solusi yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Ubah hutang menjadi jalan menuju surga. Hutang bukan hanya soal uang, tapi juga soal kesabaran, kejujuran, dan tanggung jawab. Jika kamu berusaha membayar dengan niat yang tulus, Allah menulisnya sebagai amal kebaikan. Maka ubahlah rasa berat itu menjadi ladang pahala. Karena siapa tahu
Lewat hutang ini, Allah sedang menghapus dosa-dosamu satu persatu. Minta kekuatan, bukan sekedar jalan keluar. Kadang kita terlalu sibuk memohon agar masalah cepat selesai, padahal yang kita butuhkan adalah kekuatan untuk melewati prosesnya. Doa itu bukan selalu untuk mengubah keadaan, tapi untuk menguatkan hati menghadapi keadaan. Katakan dalam doa, "Ya Allah, kuatkan aku menghadapi ujian ini, dan jadikan aku lebih sabar dari rasa sakitnya." Saat semua terasa berat, dekatlah lagi pada Allah. Jangan menjauh saat hatimu gelap. Justru di saat itu Allah paling dekat. Duduk diam, ambil wudhu, lalu berbicaralah padanya seperti sahabat. Ceritakan semua bebanmu, tangisanmu, dan ketakutanmu. Karena Allah tak pernah lelah mendengar. Bahkan ketika kamu hanya mampu berkata, "Ya Allah, aku lelah." Doa penutup, memohon ketenangan dan kelapangan rezeki. Mari kita berdoa bersama, dengan hati yang lembut dan penuh harap. Ya Allah, jika hatiku sempit karena hutang, lapangkanlah dengan kasih sayang-Mu. Jika langkahku berat karena beban dunia, ringankanlah dengan pertolongan-Mu. Berilah aku ketenangan dalam setiap usaha, keikhlasan dalam setiap kehilangan, dan keyakinan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Ya Allah, jadikan hutangku sebagai jalan untukku mendekat kepadamu, dan berilah rezeki yang halal, luas dan berkah, agar aku mampu melunasinya dengan cara yang Engkau ridhoi. Amin, ya Rabbal Alamin. Jangan lupa, tekan like, tuliskan amin ya Allah di kolom komentar, dan share video ini agar lebih banyak saudara kita yang juga menemukan ketenangan. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak tertinggal renungan dan doa berikutnya dari Titik Lunas. Karena setiap hutang bisa lunas, tapi ketenangan hati adalah hadiah yang abadi.